Oke. Itu sekelumit atau ya sekelumit perjuangan Mang Sehab. Bukan perjuangan ya, Iya. pengalaman. Pengalaman Mang Sehab organisasi dari SMP tuh sampai GMNI sampai iya, sekarang, sampai- ya kan? Nah, itu belum beres itu. belum beres. Belum beres. Ada lagi, Bang? Apalagi pengalaman saya karena dasar organisasi saya, ya tahulah. Ya mungkin kalau berbicara sombong, Mm-mm. saya sombong. Mm-mm. Karena sekarang waktunya sombong. Karena saya ingat kata dosen saya nih. Lebih baik Oke. sombong daripada pikarunyangeun. Oke. Iya. Ya betul juga sih. Tapi maksudnya bukan itu. Mm-mm. Sekarang itu waktunya kita itu bukan untuk menutupi diri. Iya. Kalau kita menutup, kita nggak bakalan bisa jadi apa-apa. Mm-mm. Ngerti nggak? Biarkanlah paradigma orang lain. Pandangan orang lain mau berbicara kita sombong, mau berbicara kita pamer, pansos dan sebagainya. Itu Iya. pandangan mereka. Pada intinya orang lain harus tahu siapa kita gitu. Nah. Heeh. Betul itu. Ya kan? Dulu saya pernah pengalaman selain dari itu di organisasi, saya sering demo. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu Pak netizen ini Bang. Karena Mang Sehab itu identik dengan GMNI, identik dengan orasi. Wah, Iya. demo lah bukan nama demo emang Sehab ya bukan nama. Itu kan bukan udah. Bang pas pertama kali demo tuh waktu demo apanya? KUHP Iya, KUHP. yang Itu pertama kali selangkangan demo. diurusin oleh negara. Iya, KUHP. Saya tuh bukan ngikut ya. Babarengan sama ruang kampus waktu itu. Oh iya. Ruang kampus. Ikut. Wah, asa kenal sih yang teh. Mang Sehab gogorewokan sih yang teh ya. Keren sih gitu Karena setelah berarti kita berapa tahun ya? Mang Sehab lulus Alia tahun berapa? 2017. Berarti beda setahun. Berarti setelah setahun tidak melihat Mang Sehab, pas pertama kali melihat Mang Sehab langsung orasi. Waduh sih kayak gitu ya. Gehel. Nah, itu kan yang orang lihat gitu kan, apalagi mahasiswa Bang, apalagi cewek-cewek melihat Mang Sehab, wah iya mah tukang orasi ya. Gitu kan, tukang orasi. Nah, itu pertama kali orasi gitu kan, pengalaman selama orasi. Iya. Gimana Bang tuh? Awalnya pertama kali orasi saya keringat besar, keringat kecil keluar. Malu, biasa. Malu. Apa ya? Namanya itu. Nervous. Mm-mm. Nervous tuh saya. Ketika saya berbicara di depan banyak orang kan. Oke. Saya juga nervous. Saya juga manusia. Saya nervous. Akhirnya kata-kata yang saya udah baca dari referensi kamana kawur. Kan itu. Tidak sesuai dengan bacaan yang saya ucapkan. Nah akhirnya dengan kesini bisa karena terbiasa lah. Bisa karena terbiasa saya bisa orasi. Karena sering teh. orasi. Kan itu. Ini ada cerita peristiwa yang saya masih ingat. Pertama kali saya belajar orasi, saya itu jam 11 malam Jam 11 malam. di Bundaran Simpang 5. Saya sendiri Naik Bang. saya sendiri bawa toa saya. Dari sekre organisasi saya ke Simlim bawa toa. Saya kegorowokan jiga nu gelo. Oh, udah masuk GMNI itu? Udah. Oh, udah. Berarti GMNI itu. Iya itu. Ah. Itu untuk melatih mental. Oke. Karena saya ingat kata salah satu apa ya? Halo lagi. Orang gila itu orang yang berbeda. Orang gila itu orang berbeda. Orang yang berbeda. Oke. Mereka disebut gila karena mereka berbeda. Yes. Dan saya nyadar saya berbeda dengan orang lain. Batur mah orasi tadi dewan dengan jam 8 waktu kerja, saya sendiri gugorokan di Simpang 5. Iya sih. So, Iya gila sih. enggak? Gila Menurut orang sih. lain. Gila enggak dia? Gila sih. Gila. Apalagi jam 11 malam kan? Iya. Aduh. Itu belajar saya orasi. Di mana saya sendiri banyak yang Tapi memang, banyak kan yang lihat itu kan. Pak, wah, bukan banyak lagi Simpang 5 loh. Iya. Lalu lalang. Iya. Banyak ada yang video dari yang lain tuh. Saya pede aja. Awalnya saya malu, tapi ketika saya ingat
kata Bung Karno, ampera, amanat penderitaan rakyat. Bro, ingat kita itu mahasiswa, agent of change, Allah. Agent of development, agent of modernization. Wah, pokoknya agen-agen yang memang bakal bisa membawa dunia ke arah yang lebih baik. Oke. Membawa diri kita ke arah yang lebih maju. Membawa apa saja yang memang kita ingin bawa itu lebih dari lebih. Enggak stuck. Itu mahasiswa kan? Lebih dari lebih. Lebih dari lebih. Oke. Mahasiswa itu kan mental pemikir. Iya. Mental pejuang. Bukan mental tempe. Kan itu. Kalau mental tempe apa bedanya dengan TK? Iya yang sih. dicubit nangis. Iya. Tapi kan mahasiswa mah disuruh ini siap, disuruh itu siap, selagi kita mampu. Oke. Nah itu makanya saya ingat amanat penderitaan rakyat. Ampera. Amanat penderitaan. Nah dari sana itu ketika saya ingat Ampera juga bukan hanya sebatas Ampera, tapi saya advokasi langsung ke lapangan. Saya menganalisa langsung. Bahkan saya tiap malam dulu pernah 2019 saya itu berkelana tiap malam. Saya tiap malam nggak tidur Untuk melihat situasi rakyat sesungguhnya. Rakyat yang sesungguhnya. Saya belajar tidur di Alfamart, ngobrol sama tahu badut. Oke, iya tahu. Yang memang suka ada di tidur, yang nggak ada tempat tidur tuh, yang keliling-keliling ya. Saya tuh ngobrol dengan mereka. Sama anak pang yang memang mayoritas broken home anak pang itu. Iya sih. Bahkan ada yang ngobrol orang tuanya itu mempunyai material besar se-Kabupaten Bandung. Tapi dia aja anak pang berkelana gegembelan. Justru orang berada gitu ya. Orang berada. Tapi anak berkorban. Nah itu saya itu mulai sadar loh di sana itu dari amanat penderitaan rakyat. Rakyat itu tidak bisa langsung bersuara kepada pemerintah. Tetapi mahasiswa yang menjadi fasilitas suara masyarakat kepada pemerintah. Dengan mahasiswa semuanya bisa, dengan mahasiswa semuanya mampu. Oke. Karena kan mahasiswa itu middle of class ya, middle of class lah. Middle of class itu berada di posisi tengah antara rakyat dengan pemerintah. Netral kan, menjadi penyambung. Dari penyambung lidah rakyat, dari pengelur tangan pemerintah kepada rakyat. Itu kan mahasiswa. Itu saya dapat dari organisasi. Maksudnya dari organisasi itu bukan karena organisasinya, tapi karena orang yang masuk di organisasi tersebut. Ingat, organisasi itu benda mati. Tapi dengan organisasi kita bisa silaturahmi dengan orang yang masuk organisasi tersebut. Iya betul. Gitu. Akhirnya circle-nya juga berpengaruh kan ya? Berpengaruh besar, berpengaruh banget. Akhirnya saya disuruh baca buku ini, disuruh baca buku itu dan sebagainya. Itu karena dasar organisasi. Kalau saya nggak masuk organisasi, coba. Ketika saya tadi bilang kalau di CB saya ngobrolin masalah motor. Iya. Kalau di UKM badminton saya ngobrolin badminton. Kalau ngobrolin di poli saya ngobrolin poli itu. Tapi kan ketika berbicara organisasi ekstra yang memang dalam visi dan misinya itu luas, akhirnya semuanya kebahas di sana. Oke. Mau itu masalah negara, masalah apapun, semuanya dibahas di sana. Bahkan saya sering mengikuti isu-isu internasional. Isu internasional. Mau itu dari dulu pernah ada perang dunia kedua, perang dunia pertama tahun 1936 kalau salah. Ya, terus perang dunia kedua, terus perang dingin juga perang yang memang melatar belakangi saya untuk mengetahui hal itu. Karena saya rasa perang. Soalnya cita-cita SD saya itu jadi TNI. May bisa mau bedil sing kena makan batur. Ya macam mana resep gelut resep gelut. Oke. Internasional pun isunya mau saya tidak luput gitu kan, tidak luput dari itu. Seperti Palestina Israel kan udah lama tuh. Terus Rusia Ukraina itu kan udah lama. Cuman lagi kan ya? Ramainya itu sekarang gitu. Terus dari perang-perang dulu kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya kepada peruntuhan Soeharto 98 itu kan perangan cuman perang gagasan. Itu. Terus dari PB dan sebagainya itu saya sering diskusi lah, sering mengetahui informasi tersebut. Oke. Itu karena dasar silaturahmi. Ya, silaturahmi teh. Silaturahmi teh. Mata jangan
memutus silaturahmi. Jangan. Pokoknya mah silaturahmi terus ya kan. Sama siapapun, kapanpun harus silaturahmi. Oke. Nah, dengan apa ya? Style Mang Sehab yang menggebu-gebu terus pemikiran Mang Sehab yang ya bisa dibilang keras lah. Iya. Ya keras ya menurut saya ya. menurut saya pribadi. Terus prinsipnya kuat itu kan. Mang Sehab kalau A ya A gitu ya, kan. Betul. Kalau B ya B gitu kan. Benar ya benar, salah ya salah gitu. Salah. Nah, bukan organisasi, orasi udah beberapa demo orasi terus gitu kan. Ada gak kejadian yang ya mungkin selama orasi, pra orasi atau setelah orasi yang mungkin ya berkesan atau teringat-ingat mau negatif atau positif gitu Mang? Pernah apa gitu? Kan orang-orang tahu Mas Syahab itu orang yang seperti yang saya sebutkan tadi gitu kan. Dengan aparat apakah gimana gitu setelah itu? Pasti orang-orang pada penasaran Bang. Gimana? Peristiwa positif hasil dari orasi di mana saya bisa terkenal. Itu poin utama. Saya bisa terkenal. Iya. Siapa sih yang gak kenal Mas Syahab ya kan? Hasil dari orasi, peristiwa positif terkenal. Saya bisa kenal dengan elemen-elemen pemerintahan. Itu saya bisa mengetahui DPRD dulu itu saya pertama kali masuk ke DPRD itu karena orasi, karena demo. Iya. Itu ini geningan DPRD itu kan. Iya, aneh. Iya. Ini itu. Nah, itu peristiwa positif, ada hal yang memang saya yang belum tahu menjadi tahu. Itu yang positif. Nah, kalau negatif banyak lah, seperti lelah, sakit, terus diteror juga pernah, sampai kepada ada yang nelpon sampai berapa kali, ada yang mengancam dulu pernah. Pernah sampai kepada ancaman yang memang berujung berujung kekerasan, ada pernah. Fisik ya. Ke fisik. Kan cuman saya tidak mengumbar hal itu. Iya. Cukup tahu aja lah ya. Cukup tahu aja lah kalau dalam demo itu tantangannya. Iya, karena lumrah itu kan dalam demo. Ya. Demo. Apalagi kalau yang orang yang terdepan gitu kan, itu mah pasti resikonya besar juga ya kan. Betul Mang. Sampai saya pernah bersuku dengan aparat kepolisian. Ya diamankan lah sama pihak kepolisian dikarenakan sementara. Iya. Dikarenakan kekhawatiran. Iya. Kekhawatiran terhadap mahasiswa. Kalau terlalu depan takutnya. Jadi aparat sipil negara itu aparatur sipil negara lah ataupun polisi itu mengamankan, bukan melarang. Ya yang saya sekarang tahu itu dulu mas saya jeung polisi teh musuh. Tapi dengan kesini kini saya mulai sadar bahwa polisi itu memang memfasilitasi kita, kan cuman tidak terbuka kepada kita. Karena ketakutan. Ketakutan. Banyak dulu 98 contohnya yang hilang kan. Dari pejuang 98 lah, pejuang revolusi, reformasi. Dari Wiji Tukul, terus Marsina. Orang yang hilang dalam memperjuangkan reformasi kemerdekaan, demokrasi pada saat itu. Kan gitu. Ketakutan itu ya. Karena ketakutan. Takutnya kalau terjadi zaman sekarang saya mungkin udah hilang. Iya betul sih. Siapa yang nggak tahu kan? Iya. Akhirnya saya muncul di berita TV One, seorang aktivis Garut meninggal karena ditembak ataupun karena dibunuh. Kan itu. Karena keselamatan seperti itu kan tidak ada yang menjamin kan? Tidak ada yang menjamin. Iya, yang menjamin cuma diri kita sendiri. Menjamin diri kita sendiri. Iya, karena itu kembali lagi karena demo itu atas inisiatif kita sendiri. Iya. Karena suatu fenomena gitu kan. Betul. Sadar gitu kan. Banyak cerita kan. Saya tuh pernah dengar cerita teror itu dari si Acit, Bang. Oh iya, Fitri ya. Dari tuh. Dulu saya kenal itu karena saya suka menulis berita. Menulis berita kan saya itu tuh, nge-up berita. Saya makin dekat ngobrol lah, gimana. Oke. Itu guys, Mang Sehab terakhir nih. Last but not least. Ini mah pendapat aja sih, pendapat Mang Sehab sebagai lulusan pondok, terus sebagai akademis juga gitu kan. Iya. Bagaimana gitu pendapat Mang Sehab tentang sekolah swasta gitu di era sekarang. Terus tentang santri juga gitu kan. Karena rata-rata santri itu sekolahnya di swasta, Bang. Iya kan, sekolah swasta rata-rata dipandangnya Mas. Iya gitu kan. Ya pasti di bawah negeri gitu kan. Ya bukan pasti di bawah negeri rata-rata. Iya. Pandangannya
pandangan masyarakat ya. Pandangan masyarakat di bawah negeri. Padahal kan ada juga yang di atas negeri kan. Iya ada. Dan lebih mahal unggul gitu kan. Oke, gimana tuh pendapat Bang Syahab? Iya. Ketika berbicara mungkin sebelum kepada santri ya. Kalau santri nanti bahasan akhir lah. Nah, oke. Kita berbicara mengenai swasta. Saya lulusan dari swasta. Banyak orang yang memang jadi lulusan swasta, tapi mereka bisa mengembangkan diri mereka untuk menjadi sukses. Ingat, kenapa orang tua dulu ya, khususnya orang tua saya memandang negeri itu lebih. Oke. Karena negeri Iya. itu bagus lah sekolah, fasilitasnya halus. Iya. Tapi saya sekarang baru sadar, bukan sekolah yang menjamin kita untuk sukses. Bukan tempat yang menjamin kita untuk maju. Tetapi semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Oke, betul. Mau gimana pun sekolahnya, mau gimana pun orang tuanya, mau gimana pun situasinya, kalau kita bisa ya bisa. Kalau kita tidak bisa, mau di bagus apapun sekolahnya, mau di sebagus apapun tempatnya, kita nggak bakalan bisa. Itu. Makanya semangat lah untuk orang-orang yang memang untuk siswa ya. Untuk siswa ataupun mahasiswa banyak kan, perguruan tinggi swasta juga. Banyak. Untuk mahasiswa swasta, untuk siswa swasta, jangan pernah mundur. Jangan pernah gengsi. Nah, itu paling utama, jangan pernah gengsi. Gengsi. Jangan pernah minder ketika kita bertemu dengan siapapun. Karena Tuhan menciptakan manusia itu sama. Tidak ada yang berbeda. Yang membedakan itu cuma satu, cakrawala. Pengetahuannya. Oke. Saya ingat dulu. Semua orang boleh bermimpi di bawah langit yang sama. Tapi tidak semua orang bisa mewujudkan mimpi yang sama. Oke. Karena tergantung usahanya itu tuh ya. Tergantung usahanya. Kita bermimpi loh. Sering nggak bermimpi ataupun bercita-cita untuk menjadi presiden, untuk menjadi pengusaha, untuk mempunyai contoh jadi direktur TV One kan pernah kan itu kalau di bidang mana guys pengen podcastnya itu seperti di Komposer kan itu kan ekspektasi cita-cita boleh lah pasti, tetapi mimpi semua orang itu tidak bisa menjadi kenyataan semuanya karena itu adilnya Tuhan. Kalau kita jadi presiden semuanya, siapa yang jadi rakyat? Oke. Kalau kita jadi pengusaha semuanya, siapa yang mau membeli? Itu kan hukum alam, hukum dunia berputar. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Di bawah. Itu dunia. Ya itu ketika berbicara mengenai swasta ya. Meskipun kita berada di tempat yang menurut pandangan orang itu lulusan eta mah terjadi naon? Iya, naon sih gitu kan. Naon sih kan sekolah didinya kan. Prospek gitu kan ke depannya. Padahal kesempatan mah semua orang sama gitu nya. Sama betul. Oke. Jadi itu. Saya juga lulusan sekolah swasta. Santri juga. Saya lulusan kampus swasta. Tapi saya bisa mengimbangi orang-orang yang memang duduk di negeri. Yang memang kampus di negeri. Bahkan bukan sombong ini. Saya bisa membawahi orang-orang yang ada di negeri. Itu karena kemampuan diri kita. Semuanya, ya kata juga saya tadi, semuanya sama. Yang membedakan itu usaha kita. Iya betul. Tong hayang jadi presiden, ari pagawean molor kan itu. Tong menjadi pengusaha, ari pagawean sare. Nah itu karena usaha kita. Tergantung usaha semuanya. Usaha kita. Pendidikan itu iya, memang pendidikan itu ngaruh. Karena apa? Pernah mendengar pengeboman Hiroshima dengan Nagasaki? Pasti pernah. Semua tahu lah. Pasti semua tahu kan itu. Pengeboman nuklir pertama kan? Itu. Lalu dulu itu pembuatnya presiden Jepang itu kan bukan presiden, tapi raja ya. Ya seperti raja lah. Ataupun kaisar sih. Kaisar lah. Kaisar ya. Kaisar Hirohito itu kalau nggak salah. Lalu itu saya Kaisar Jepang waktu itu lah Jepang ya. lah. Yeah. Kaisar Jepang waktu itu ketika habis dibom Hiroshima dan Nagasaki, yang ditanyakan oleh kaisar itu apa? Guru.
coba cek berapa jumlah guru yang masih hidup. Iya. Oke. Betul. Nah betul. itu pendidikan bener ngaruh kan sampai sekarang Jepang. Anjir teknologinya. Edannya. Edan. Tapi jangan salah, tapi karena hasil dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, alhamdulillah Indonesia bisa merdeka. Karena Iya, Jepang kan betul. menarik barisan. Iya betul. Indonesia langsung nyabet kan, langsung memerdekakan diri. Oke, betul. Kita patut bersyukur gimana gitu kan. Karena di sana juga lagi memprihatinkan. Ya itulah, tapi itu udah berlalu dan Iya. yang intinya dari bahasan tersebut yang ditanyakan oleh Kaisar gurunya, karena itu estafet ilmu gitu kan. Iya. Estafet ilmu, dan itu ya sangat berharga. Itu investasi yang sangat berharga di sebuah negara. Iya. Betul gitu kan. Ada sedikit cerita nyeleneh dari Rocky Gerung. Oh iya. Rocky Gerung. Kan kalau Hiroshima pas dibom semuanya hangus, yang ditanyakan tuh kalimatnya, ada berapa guru yang tersisa? Iya. Kalau di Indonesia guru demo, pemerintah di dalam nanya, apa guru sudah bubar semuanya? Itulah. Ya, tahu saya tahu. Aduh. Itu nyeleneh tapi sarkas. Indir itu. Ya itu mah berapa guru yang tersisa gitu kan, untuk dikembangkan kembali ke di Indonesia. Berapa guru yang tersisa di luar? Di luar. Apakah sudah bubar apa belum? Aduh, gitulah. Yang kedua nih Mang, kan tadi udah pertanyaan yang pertama, makna dari sekolah swasta. Makna dari sekolah swasta ya semuanya berkesempatan sama. Yang penting usaha kita gitu kan. Mimpi, semua bisa bermimpi. Yang membedakan adalah usaha kita untuk mengejar mimpi gitu kan. Oke. Dan kita bicara soal santri Mang. Santri gitu kan. Santri ya mungkin banyak orang tua yang ragu untuk memesantrenkan putra putrinya, betul. dengan alasan prospek kedepannya gitu kan, pekerjaan gitu kan jelas. Nah, bagaimana pendapat Mang Syahab tentang itu Mang? Karena bukan apa ya, karena Mang Syahab gitu kan, Mang Syahab juga adalah santri. Lama banget, SMP sampai SMA Bang. Gimana tuh Bang pendapat Mang Syahab? Justru saya bisa jadi diri saya sekarang itu karena saya pernah mondok. Oke. Akhirnya saya kuat, mental kuat, badan fisik kuat, terus pemikiran juga kuat. Itu karena saya pernah berproses di pondok. Di pondok ada nggak yang dimanja? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Semuanya juga dididik mental, fisik, pemikiran. Mental. Kita sering bertemu dengan orang bermacam orang. Berarti kita sering banyak dibully ataupun sering banyak diomongkan. Itu kan prospek apa ya? Sosial ataupun hukum sosial. Ada yang diomongkan dan ada yang ngomongkan. Ada yang ngomongin, ada yang diomongkan. Kan itu. Ada orang yang memang diomongin, ada orang yang ngomongin dia. Iya. Kan gitu. Iya. Akhirnya kan itu mental. Kalau nggak kuat, gelut. Iya. Terus ngomongkan orang kan itu. Kan itu benar. Langsung kan itu. one by one. Itu kan mental kita terdidik. Jadi lah diomongkan magis biasa lah. Tiba lagi kan itu. Yang kedua, fisik. Waktu di pondok saya itu dididik tidur itu cuman 3 jam 4 jam. Coba. Bagaimana nggak kuat fisik saya? Tidur di tehel. Iya betul. Dengan bahan seadanya, dengan cuaca seadanya. Fisik saya kuat tuh. Saya enggak manja terhadap badan saya. Makanya jarang sakit. Saya meskipun udah hujanan, udah enggak tidur ataupun gimana, kuat. Itu karena latihan fisik saya itu ketika di pondok. Terus latihan pemikiran. Coba berapa lama ketika Anda ya mondok itu terus berpikir nggak? Terus berpikir dari
pagi sampai malam, dari pagi sampai malam terus berpikir. Nggak ada waktu istirahat kan? Ya. Nah, itu hal yang saya dapat, ada 3 hal. Saya dilatih hingga akhirnya saya bisa menjadi sekarang. Ketika saya terus berpikir, ketika saya terus dibully, ya ada pandangan jelek lah kepada saya ketika demo dan sebagainya. Ketika saya badan tersiksa karena diskusi, karena kajian itu kan di organisasi, itu adalah hal ataupun adalah hasil dari saya mondok. Semua orang mungkin tidak menyadari hal itu. Iya, banyak. Tetapi saya sudah sadar bahwa saya bisa seperti ini karena saya mondok. Kalau saya nggak mondok, mungkin saya nggak bakal menjadi seperti ini. Betul. Saya bakalan cuek, bakalan acuh. Betul. Ini hal dasar yang saya dapatkan, lebih dari ilmu pengetahuan, teman, pengalaman di pondok, ataupun ya mungkin terkait dengan apa ya, nilai-nilai pondok. Semua orang pasti mengetahui, tetapi nilai-nilai yang menjamin kita untuk ke depan, untuk sukses dari pondok, ya, untuk sukses lah, itu hal yang dasar. Mental, fisik, pemikiran. Mental, fisik, pemikiran. Itu bekal utama yang harus kita miliki. Itu selain dari bekal uang ya. Iya. Itu bekal beda lagi. Itu bekal yang di atas paling utama. Oke. Nah, itu hal yang memang menjadi dasar itu. Saya itu. Karena dengan hal itu, jujur, saya dulu 1 minggu main di Jawa Barat, saya cuman punya uang 50.000. Tapi saya mampu main 1 minggu keliling Jawa Barat. 50.000 bro. 50.000 paling mahi 3 hari. Ya kalau diem. Kalau bensin kayak kan, iya, tidak ingin ke Bandung udah habis. Betul. Keren sih. Tapi dengan 3 hal tersebut, oke. kan saya nggak bingung tidur di mana. Dimanapun jadi. Kalau yang mewah, yang manja, mau di dia di penginapan, di hotel kan itu. Seberapa duit tuh? Malah mahi 50.000. Mau diterima ke hotel ge. Oke. Badan. Coba siapa yang main itu 1 minggu? Iya, fisiknya kuat ya. Harus kuat itu. Hujan, panas, dingin. Oke. Itu saya rasakan itu. Terus pemikiran. Saya mikir, kumacaran 50.000 orang tepi kayak itu ka dia. Mikir kan benernya. Bener enggak? Bener. Iya, karena di pondok juga kan kalau kehabisan uang kita kan mikir karena tidak mau tahu si uang ini harus sebulanan. Harus cukup. Gitu kan, karena dikirim lagi bulan depan. Gitu kan rata-rata seminggu juga udah habis. Harus bayar utang dan lain-lain, dan di situ tantangannya. Oke, betul juga sih. Jadi 3 ya, Bang. Fisik bukan yang utama ya, mental yang utama. Mental, terus yang kedua fisik, yang ketiga pemikiran. Oke, itu yang didapat dari Mang Mondok itu kan. Iya. Jadi jangan menjadi takut. manfaat buat sampai saya menjadi sekarang saat ini. Oke, siap, Bang. Yang terakhir nih, Mang udah hatam lah ya organisasi. Ya mungkin belum puas. Nah, sekarang makna organisasi bagi Mang. Terus sekarang juga kan jadi bukan ketuanya, salah satu pembimbing atau pembina Himafa atau apa disebutnya, Mang? Iya, sebutan saya sekarang menjabat jadi ketua kan? Ketua Himafa kan? Himafa. Nah, berarti makna organisasi yang kedua, quotes lah buat anak-anak Himafa, petuah-petuah Emang gitu kan. Berarti Himafa itu kan udah 1 tahun nih. 2 tahun. Hampir 1 tahun nih. Untuk memperkuat atau wejangan-wejangan Emang itu kan, untuk banyak nih kan anggotanya, banyak sekali, Bang. Yeah. Banyak sekali, tersebar dari seluruh Indonesia. Nah, bagaimana tuh, Bang? Makna dan quotes lah buat mereka gitu kan. Nah, terkait dengan organisasi, ingat, organisasi itu adalah sebuah wadah untuk kita berbicara, wadah untuk kita mengaktualisasikan diri kita,
wadah untuk kita bersilaturahmi dan wadah untuk apapun. Ingat sebuah wadah. Ini gelas. Oke. Kalau diisi air putih akan menjadi air putih. Kalau diisi air jus akan jadi jus. Iya. Kalau diisi dengan bubur akan jadi apa? Bubur. Betul nggak? Betul. Nah, organisasi itu adalah sebuah wadah ini. Yang mengisinya itu adalah diri kita. Organisasi itu mau dijadikan buat politik, mau dijadikan untuk ekonomi, mau dijadikan untuk multimedia, mau dijadikan untuk hukum, mau dijadikan untuk pertanian, mau dijadikan untuk hal apapun, itu tergantung diri kita. Oke. Karena organisasi itu benda mati yang diam. Benda mati kan diam tuh. Iya. Yang bawa kita, yang ngisi Kita. Ini analogi ya. Iya. Analogi ataupun percontohan kecil. Jadi organisasi adalah Wadah. Jadi ketika Anda tidak bisa apapun ketika masuk organisasi, bukan salahkan organisasi, tapi salahkan diri Anda sendiri. Iya. Kapan tuh sadar? Orang bos nyiapkeun wadah? Iya, karena pas organisasi udah memfasilitasi ya, Mang. Tinggal kita memanfaatkan fasilitas itu. Nah, Oke. itu betul. Sangat-sangat betul. Terkait dengan makna organisasi. Soalnya hampir ada sekarang banyak orang yang berekspektasi terhadap organisasi. Iya. Wah, organisasi mau bisa mau orang sukses. Betul Gak? Banyak sekali orang yang menganggap seperti itu. Salah itu. Yang betul seperti apa, Mang? Yang betul itu berharaplah kepada diri kita sendiri. Ya orang bisa jadi naon kayak. Orang yang jadi itunya, orang kudu usaha. Oke. Makanya jangan berharap kepada benda mati, bro. Kalau Anda berharap kepada benda mati, ya ujungnya Anda juga akan mati. Betul. Betul. Iya, betul. Itu. Oke. Makanya harus berharap kepada diri sendiri, jangan berharap kepada organisasi. Itu yang salah. Paradigma orang terhadap organisasi itu banyak yang memaknai bahwa organisasi itu akan bisa memberikan kehidupan. Organisasi itu akan bisa menggaji. Organisasi itu akan bisa menunjang bahwa kita akan sukses ke depannya. Bukan. Betul. Semuanya itu kembali kepada diri kita. Mau apapun organisasinya, mau dimanapun organisasinya, tapi tetap satu, tujuan dan niat kita. Betul. Niat kita masuk organisasi mau apa? Tujuan kita masuk organisasi mau apa? Makanya quest ya. Quest untuk quotes. Quotes. Nah, apa sih bahasa Indonesia quotes? Quotes. Bukan. Ya, non sih? Kata-kata lah. Kata-kata. Quotes yang saya ingin sampaikan kepada seluruh orang organisasi ataupun khususnya untuk yang ada di Himava ya. Ingat bahwa sebelum masuk organisasi kita harus tahu organisasi itu. Supaya kita tahu tujuan kita masuk organisasi itu mau apa. Iya, betul. Dan mau jadi apa. Ingat. Jadi ketika kita udah ada tujuan, contoh kayak Haikal mau ke Bandung. Rek make organisasi naon tah? Motor, bus, mobil kan beda deh. Varian motor ge. Aya motor FU, aya motor merek Suzuki, Honda, Yamaha, itu kan beda-beda. Anggaplah organisasi itu suatu kendaraan itu. Suatu kendaraan kita. Yang menjalankannya kita kan. Oke. Kalau kita berfokus kepada tujuan bahwa motor ini saya akan pakai untuk ke Cirebon, ya pasti bakal ngelewatan Garut, menyati Garut bet ke Kadungora karena ke Bandung berenya di Bandung bet masuk ke Sumedang bet itu ke Cirebon. Kan itu kalau prospek untuk tujuan organisasi. Tapi kalau kita berpikiran bahwa organisasi itu adalah diri kita, apakah kita akan ditunggangi oleh motor? Enggak dong. Kan itu. Iya. Makanya luruskan tujuan Anda untuk masuk organisasi itu untuk quest untuk orang organisasi. Tujuan, ingat tujuan. Supaya Anda tidak sakit hati terhadap harapan Anda. Tidak sakit hati. Oke. Ujungnya kan ketika naon ya semoga sih naon nah kieunya gitu. Karena itu tidak tahu tujuan. Tujuan organisasi dan tujuan kita yang memang masuk ke organisasi.
organisasi itu sih. Buat saya Itu. yang lupa tujuan banyak orang organisasi itu. Oke. Yang mencari untung banyak, yang pengen foto jeung bupati aya mas mana tuh yang dipoto jeung bupati kali ini ke pendopo pah yang dipoto Itu kedua sub organisasinya. organisasi. Oke. Itu. Jadi yang harus jelas itu tujuannya berarti nya buat anak-anak Himafa, Tujuan. berarti umumnya buat semuanya ya. Buat semua anggota organisasi tujuannya harus diperjelas lagi. Jelas lagi tujuannya. Lagi karena organisasi itu ya wadah, benda mati, jalannya gitu kan. Jalannya. Kendaraannya gitu kan. Yang menjalani adalah kita. Gitu. Oke. Terima kasih, Mang. Siap. Terakhir, Mang. Ya. Mang Syahab udah punya pacar apa belum? Pacar udah. Berarti tinggal nunggu resepsinya. Resepsi. Tinggal nunggu undangannya. Oke. Kita doakan semua Mang Syahab selalu. Iya. Semoga. Tapi jangan nunggu terlalu lama saya mah. Oh. Rencananya 5 tahun lagi lah. Itu lama, Mang. Lama enggak sih? 5 tahun lagi. Lumayan lah 5 tahun lagi, 5 tahun lagi. Rencana kan baru rencana. Iya, rencana. Oke, 5 tahun lagi ya. Kita tunggu sekarang tahun 2020. 5 tahun lagi ya. 5 tahun lagi berarti 2027 kita tunggu undangan dari Mang Syahab, oke? Terima kasih banyak Mang Syahab. Siap. Atas kehadirannya. Wah, kita membahas banyak sekali ya kan. Ini durasinya berapa jam sih? 1 jam, Bro. 1 jam. Oke, terima kasih. Kayak bentar ya. Iya, karena seru ya kan. Seru, betul. Seru. Oke, terima kasih telah menonton dialog hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam berkarya, tutur dikara. Wih, tepuk tangan untuk Mas Syahab.